Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Yuri Nur Alam dan saya adalah mahasiswa magister dari Universitas Paramadina, di mana video ini dan presentasi ini dibuat untuk sebagai syarat ujian tengah semester dalam mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dan Masyarakat Sipil. Dan tugasnya adalah membuat menganalisis kasus dengan dua atau lebih materi yang sudah diajarkan. Di mana kasus yang saya angkat adalah banyaknya banyaknya motor bebek yang menggunakan pertalite mengalami kerusakan. Banyak di daerah Brebes dan Jawa Timur itu mengalami kerusakan seperti diberitakan oleh media massa. Sebenarnya masalah dengan penggunaan bensin Pertalite atau bensin milik Pertamina ini, PT Pertamina ini sudah ramai diisukan di media sosial seperti Twitter dan Facebook, di mana banyak pengguna bensin dari Pertamina menyatakan bahwa kondisi motornya menjadi buruk atau rusak setelah mengonsumsi BBM dari PT Pertamina, di mana mereka yang merasakan itu sebelumnya mengaku sebagai pengguna setia dari bensin SPBU swasta, di mana saat ini isu uh, rendahnya kualitas bensin dari Pertamina itu semakin kencang setelah pemerintah menyatakan untuk membatasi uh, impor bahan bakar dari luar untuk pihak swasta selain melalui Pertamina. Dan ini adalah beberapa berita yang saya dapatkan di mana kebanyakan terjadi di wilayah Jawa Timur dan Brebes. Namun juga ada beberapa bengkel-bengkel di Jakarta yang mengaku banyak mendapatkan eh, pelanggan yang bensinnya rusak setelah menggunakan BBM jenis Pertalite. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan teori dari HRO, di mana HRO adalah High Reliability Organization atau organisasi keandalan tinggi, di mana konsep ini mengelola dan mempertahankan kerja yang hampir bebas dari kesalahan meskipun beroperasi dalam kondisi yang berbahaya, di mana konsekuensinya dari sebuah kesalahan bisa menjadi sebuah bencana. Konsep ini diyakini para pembuat teori bisa memperkaya budaya organisasi apapun dan menghasilkan hasil positif bagi kerja. Di mana konsep ini pada intinya adalah HRO itu mengantisipasi masalah besar dengan memperbaiki masalah kecil tanpa harus melupakan masalah kecil sedikit sekecil apapun. Oke, yang kedua adalah antisipasi masalah, di mana alur informasi dari konsep HRO harus lancar. Setiap orang dalam sebuah organisasi atau kelompok harus berusaha mencari tahu tentang apa yang tidak diketahui, termasuk informasi tentang kegagalan harus bisa disambut dengan baik karena bisa menjadi pendeteksi kelemahan dalam sebuah masalah agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Di mana pengertian ini menjelaskan bahwa setiap orang dalam organisasi harus mengetahui apa nih masalah dari sebuah perusahaan ini, walaupun kecil. Dan semua orang harus tahu biar bisa setiap orang dalam organisasi itu biar bisa memberikan solusi. Apa yang harus diberikan untuk perusahaan atau tempat mereka berkelompok seperti itu. Nah, jika kita mengacu pada dua penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, inilah yang dilakukan Pertamina. Pertamina, kita melansir dari CNN, Pertamina buka suara usai viral motor berebet diisi Pertalite di Jatim. Dan salah satu pejabat Pertamina mengatakan saat ini sedang berjalan investigasi dalam bentuk lanjutan untuk mengecek quality dan quantity dari BBM di level SPBU sebagai titik distribusi akhir kepada masyarakat. Nah, inilah yang dilakukan oleh Pertamina. Walaupun uh, mereka tidak tahu dengan pasti siapa saja pengguna bensin Pertalite yang motornya rusak. Namun pada dasarnya ketika mereka mendapatkan pemberitaan atau informasi bahwa kualitas BBM di
yang digunakan oleh penggunanya di daerah tertentu, di daerah sini 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 sini, itu ternyata membuat motor berbet. Mereka melakukan, cek quality control, di mana itu yang harus penting dilakukan. Jangan sampai memang kalau memang jangan sampai memang, sebenarnya yang bermasalah ini bensinnya tapi diabaikan dan itu bisa menimbulkan masalah lebih besar lagi ke depannya. Itulah konsep HRO yang diterapkan oleh Pertamina dalam, kasus bensin, berbet ini. Nah, dalam konsep HRO ini ada juga, kejadian tak terduga di mana HRO menekankan untuk menggunakan jasa ahli jika ada kejadian tidak terduga terjadi dalam sebuah organisasi atau kelompok. Ahli yang dipilih harus mengerti dan paham soal kemampuan untuk bertahan dan kembali beroperasi secara normal. Dalam lingkup sektor publik, komunikasi yang tepat dan tangguh menjadi andalan jika kejadian tidak terduga terjadi. Nah, inilah seperti yang saya contohkan tadi. Diberitakan oleh CNN bagaimana Pertamina langsung melakukan checks and balance, mengecek produk mereka setelah menerima banyaknya informasi soal banyaknya motor yang kendaraannya langsung berebut ketika menggunakan Pertalite. Mereka mengecek dengan ahli yang mereka tunjuk, mengecek apakah memang terjadi kerusakan, terjadi penurunan kualitas di SPBU-SPBU tertentu atau memang adanya kecurangan di SPBU-SPBU tertentu sehingga memang membuat motor itu rusak seperti itu. Jadi langsung menggunakan ahli. Nah, HR itu sangat relevan untuk komunikasi publik di mana HRO mengutamakan untuk mencari solusi dari masalah sebelum timbul krisis yang besar. Para profesional komunikasi di Eropa menilai bahwa banyak keadilan yang tidak dapat diprediksi dan membutuhkan komunikasi publik yang cepat, di mana HRO merupakan konsep yang berupaya untuk menghilangkan krisis dan mengoptimalkan sebuah ketahanan. Karenanya, sebuah perusahaan penting mencari komunikan atau komunikator yang profesional ketika masalah terjadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Pertamina, di mana mereka langsung menunjuk juru bicara atau seseorang yang bisa memberikan keterangan langsung kepada media, di mana menjelaskan bahwa kami akan mengecek apa yang terjadi di lapangan. Itu kan menjelaskan bahwa Pertamina tidak tidak langsung tutup mata, tidak membiarkan atau membiarkan kalian motor-motor kalian rusak gitu. Jadi kayak itu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kesal, tidak marah. Karena bensin cuma ada Pertamina dan Pertamina tidak melakukan apapun. Inilah yang dilakukan. Inilah yang tidak dimau Pertamina bahwa Pertamina sedang membuat image bahwa mereka mendengar apa yang dikeluhkan oleh eh, para para konsumennya, di mana bensin-bensin itu langsung dicek dan tidak menimbulkan krisis yang lebih besar ke depannya, seperti itu. Nah, jika tadi kita membahas dengan HRO, saat ini kita membahas framing, di mana framing ini ada dalam bacaan manajemen media, di mana manajemen media pastinya ada framing, di mana teori framing merupakan teori yang menjelaskan bagaimana media memilih, menonjolkan, dan menyajikan sebuah informasi tertentu dalam suatu peristiwa. Dengan kata lain, framing adalah cara media membingkai realitas, sehingga halayak memaknai suatu isu sesuai dengan sudut pandang tertentu. Di mana pada intinya, framing adalah bagaimana cara media memberikan informasi kepada masyarakat dengan bingkainya sendiri, dengan angle yang mereka buat, dengan apa kata-kata yang mereka pakai, dengan apa yang mereka pilih, yang disajikan media kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi tertentu dari sebuah kejadian. Dan ini yang saya pakai di mana saya mengambil dari Metro TV. Pemberitaannya sama. Puluhan motor di Brebes mengalami berebut setelah menggunakan bensin Pertalite, di mana Metro TV di kanal YouTube-nya mendapatkan keterangan video dari pihak Pertamina, Pertamina Patraniaga, di mana salah satunya adalah menjelaskan bahwa bukan cuma BBM, tapi pola penggunaan dan perawatan kendaraan. Di mana media-media lain menjelaskan bahwa Pertamina akan mengecek, tapi di Metro TV malah eh, menekankan bahwa belum tentu bensin yang membuat kendaraan kalian rusak. Tapi kan
bisa juga cara menggunakan kendaraan, cara kalian merawat kendaraan, sehingga membuat kendaraan itu berbet. Jadi kalau di Metro TV, belum tentu nih itu karena bensinnya. Bisa karena memang motornya yang rusak karena tidak dirawat, atau memang cara pemakainya yang menggunakan motor itu tidak dengan sebaiknya. Nah, inilah framing media, di mana tadi media-media lain memberitakan yang angle lain. Nah, angle yang dibuat oleh Metro TV adalah seperti ini, seperti itu. Dan seperti itulah hasil analisis saya untuk memenuhi tugas UTS. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Chandra, mengakhiri video ini.